Oke, balik lagi di video kali ini teman-teman ya. Di sini gue bakalan kembali update untuk garapan testnet ya. Jadi untuk video kali ini yang bakalan kita coba kerjain testnetnya, ini dari Scroll ya, Scroll Pre-Alpha testnet. Buat teman-teman yang mungkin udah pernah tahu infonya, karena untuk Scroll sendiri itu gue udah pernah update di bulan berapa ya? Bulan Juli di tanggal 2. Nah, itu gue udah pernah update untuk ininya, infonya. Terus juga kemarin sempat gue bikinin video mengenai list garapan untuk ini, testnet ya. Cuman gue nggak tahu kalian ikutin atau enggak ya. Intinya gue udah pernah update untuk scroll untuk testnetnya. Terus juga untuk sign up untuk versi ininya early alpha itu udah pernah gua share ke channel Telegram juga. Sebenarnya ini project lama ya, project di bulan-bulan pertengahan 2022 dan di sini kita bakalan coba untuk ngerjain testnetnya karena sempat kemarin gue sempat daftar untuk ininya pre-alpha-nya, cuman kan nggak dapat email gitu. Ada beberapa teman-teman yang udah dapat email, ada juga yang masih belum. Nah, cuman di sini ada update lagi kalau nggak salah untuk scroll testnet. Jadi kita bakalan ngerjain untuk testnetnya teman-teman. Nah di sini kalau misalnya kalian baca di dalam Twitternya ya, Twitter dari scroll ini, kalian bisa mendapatkan informasi mengenai updatean ataupun juga info terbaru dari mereka. Dan ini gue rasa nih project bakalan bagus banget ke depannya karena di sini Scroll sendiri ini merupakan salah satu project SK EVM ya, Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine. Eh, dan ini juga pernah disinggung sama Vitalik ya kalau nggak salah untuk project dari Scroll ini. Jadi ini bagus banget projectnya. Masih tahap pre-alpha testnet, jadi ini masih potensi untuk kita bisa mendapatkan reward nantinya. Tapi gue nggak bisa jamin 100% juga teman-teman. Oke, untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi video teman-teman ya. Karena di sana nanti gue kasih langsung untuk linknya. eh di sini kita bakalan ngerjain dari awal banget untuk scroll testnet. Jadi kalau misalnya kalian sudah buka linknya, nanti silakan kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Yang dimana di sini langkah awalnya kita melakukan konfigurasi terhadap eh, network ya di dalam wallet MetaMask kita. Tentunya di sini kita harus menambahkan scroll layer 1 testnet untuk jaringannya. Terus juga token dari ininya, test tokennya. Ini kita bisa tambahkan nanti untuk di layer satunya. Terus di layer keduanya di sini juga nanti kita bisa tambahkan teman-teman untuk networknya ya. Terus juga untuk yang test tokennya, layer 2-nya. Di sini ada dua, kalian bisa langsung tambahkan aja langsung di dalam wallet MetaMask karena di sini ada tombol untuk menambahkan secara otomatis. Nah, di sini kita langsung aja tambahkan ya. Kita klik yang namanya Add to MetaMask untuk eh, RPC-nya, untuk scroll-nya. Kalau misalnya kalian belum tambahkan, silahkan tambahkan dulu. Terus juga untuk yang test token-nya, yang di layer 1, ini bisa ditambahkan di dalam wallet MetaMask. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke layer keduanya. Nah, ini kalian bisa tambahkan juga jaringannya. Untuk tokennya juga sama, kalian bisa tambahkan. Jadi ditambahkan dulu semuanya teman-teman ya. Baik itu jaringan dan juga test tokennya. Nah, kalau misalnya sudah di sini, kita udah komplit ya untuk yang konfigurasi untuk MetaMask di sini ini sudah done. Kita scroll ke bawah di sini, teman-teman. Nah, di sini ada yang kedua, yang dimana yang kedua di sini kita bisa ikuti untuk eh, melakukan testing. Yang pertama di sini adalah voucher. Nah, untuk vouchernya ini kalian bisa klik aja linknya di sini ya. Tulisan voucher di sini kalian bisa klik aja langsung. Nah, di sini kita bakalan mendapatkan sebuah test token dan juga sebuah ETH ya dari scroll ini. Caranya kayak gimana? Nah, caranya di sini kalian bisa klik yang namanya sign in with
Twitter and request. Nah, di sini kalian bisa klik. Jadi login pakai akun Twitter kalian. Nah, di sini kita authorize ya, atau kita izinkan. Karena di sini tadi gue udah klaim untuk ininya, test tokennya, jadi gue nggak bisa klaim lagi. Ini harus kita tunggu 24 jam sekali supaya kita bisa request lagi untuk vouchernya. Kita bakal melakukan bridge ya. Jadi sebelum kita mulai, kita melakukan connect wallet. Untuk connect walletnya, kita bisa gunakan wallet MetaMask di sini. Oke. Nah, setelah kita melakukan connect wallet, di sini kita bakalan melakukan bridge ya. Jadi kita bakalan bridge untuk test token di sini. Kalau misalnya kalian coba perhatikan untuk scroll yang layer 2 di sini, itu balance-nya itu masih kosong. Jadi di sini kita bakalan ngambil dari balance yang ada di dalam layer satunya. Nah, di sini kita bakalan bridge dulu. Contoh di sini kita mau bridge test token dari USDC ini. Kita bakalan pakai mungkin sekitar 50 ya. Kita pakai 50 di sini. Oke, ini harus kita ganti ke dalam layar satunya dulu. Oke, di sini kita ganti. Setelah itu kita klik approve, coba. Kita approve dulu untuk transaksinya sebelum kita melakukan bridge di sini. Oke, di sini transaksinya masih pending. Kita coba tunggu sebentar, teman-teman. Oke, di sini untuk transaksinya sudah berhasil. Kita bakalan coba ya untuk untuk melakukan bridge dari layer 1 scroll ini menuju layer 2 scroll. Karena di sini untuk balance-nya itu masih kosong ya untuk yang layer 2-nya. Jadi yang ada balance-nya itu cuma ada di layer 1 di sini. Nah, ini kita harus bridge dulu supaya kita bisa coba untuk yang layer 2-nya nanti. Oke, setelah kita approve tadi ya untuk transaksinya, di sini kita bisa klik tombol yang namanya send TUSDC ini ke dalam layer 2 scroll. Ini kita bisa klik. Langkah selanjutnya, wallet MetaMask-nya silahkan kalian bisa buka kembali. Kita klik konfirmasi. Silahkan kalian bisa tunggu ya, karena di sini untuk transaksinya mungkin agak sedikit lama. Jadi silahkan kalian bisa tunggu. Jadi nanti videonya gue bakalan lanjutin kalau misalnya transaksinya sudah berhasil, teman-teman. Oke, di sini transaksinya sudah berhasil untuk ininya. Balance-nya udah berkurang ya. Dari layar satu ini balance-nya sisa 50 karena 50-nya atau setengahnya tadi kita udah bridge ke layer 2. Nah, di sini saldonya udah kepotong juga. Kita coba cek ya. Nah, di sini masih belum ada sih. Masih belum masuk di sini untuk balance-nya di sini, teman-teman. Ini masih kosong. Cuman di layar satunya itu udah kepotong di sini, teman. Untuk ininya sendiri, test token TUSDC-nya. Nah, gue nggak tahu ini nanti masuknya lama atau gimana. Karena tadi kita udah berhasil kan, udah sukses juga. Cuman untuk balance-nya sendiri masih belum kebaca di sini tuh. Oke, next step di sini kita masuk ke bagian swap-nya. Jadi tadi di bagian pertama kita sudah melakukan bridge ya untuk ininya layer 1 menuju layer 2 dan selanjutnya di sini kita bakalan masuk ke bagian swap. Jadi sekarang kita itu berada di dalam layer 2-nya, bukan di layer 1 di sini tuh. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke bagian layer 1 di bagian swap itu nanti bakalan ada uh, sebuah wrong network yang artinya networknya itu harus diganti di layer 2. Jadi untuk sekarang ini yang layer satunya itu nggak bisa dipakai, gue nggak tahu kenapa untuk melakukan swap, tapi untuk yang layer 2-nya ini bisa, teman-teman. Oke, di sini kita udah
punya TUSDC ya untuk test tokennya. Kalau misalnya kalian mau swap, silakan kalian bisa pilih untuk asetnya. Contoh di sini misalnya kalian mau swap TUSD ini menuju ke TETH di sini. Contoh misalnya kalian mau melakukan swap kayak gini. Coba kita approve transaksinya. Oke, di sini gasnya itu nggak ada teman-teman. Jadi gue lupa bridge ya. Gue lupa bridge dulu untuk Ethereum-nya. Ini kita harus bridge dulu dari layer 1 ya. Untuk yang ininya menuju layer kedua di sini. Ini kita ganti lagi untuk networknya. Jadi harus ini ya. Harus di bridge juga untuk yang ETH-nya biar ada gas fee-nya gitu untuk layer 2-nya. Karena di sini layer 2-nya itu masih kosong untuk semua balance-nya. Yang ada itu di layer 1 di sini, teman-teman. Oke, di sini kita bakalan coba untuk ambil sedikit aja, mungkin sekitar 0,5 test token dari ETH layer 1 dari Sprawl. Kita pindahkan atau kita bridge ke layer 2-nya. Terus kita klik di sini send. Silakan kalian bisa buka kembali wallet MetaMask-nya. Terus kita konfirmasikan di sini untuk transaksinya. Oke, di sini transaksinya sedang dikonfirmasi, jadi silakan kalian bisa tunggu lagi. Mungkin kalian agak sedikit bingung ya untuk yang bagian bridge ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerti ya, ini gampang-gampang aja sih, teman-teman. Nah, di sini untuk konfirmasinya udah masuk atau udah berhasil. Untuk balance-nya juga untuk tes token ETH di layer satunya, di sini balance-nya sudah berkurang. Untuk yang layer 2-nya, di sini balance-nya itu masih belum kebaca atau masih kosong di sini. Nah, ini kita tinggalin aja, nggak apa-apa. Kalian bisa balik lagi ke bagian swap. Nah, masuk ke bagian swap di sini, kita pindah network lagi. Jadi di sini kita masuknya ke layer 2 ya, untuk melakukan swap. Jadi untuk yang layer 1 sekali lagi, itu masih error. Gue nggak tahu kenapa. Jadi yang bisa kita gunakan sekarang itu di layer 2-nya untuk melakukan swap. Kalau misalnya kalian mau bridge, itu harus dari layer 1 menuju ke layer 2 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam jaringan ininya yang layer 2-nya. Cuman di sini untuk balance-nya itu masih belum ada, teman-teman ya. Untuk yang eh, tes token ETH-nya di sini belum masuk di sini, teman-teman. Ini kita bisa tunggu nanti setelah balance-nya itu masuk di sini coba. Mungkin agak sedikit lama, jadi videonya kembali gua skip. Oke, teman-teman, di sini balik lagi ya. Dan di sini untuk balance-nya, untuk tes token ETH-nya itu udah masuk di sini. Gue rasa nggak sampai 5 menitan setelah konfirmasi dari MetaMask tadi. Di sini balance-nya udah masuk. Jadi setelah kita mendapatkan atau balance-nya ini udah masuk di dalam wallet kita, nah di sini kita bisa melakukan swap, teman-teman. Nah, contoh kita bakalan swap lagi ya. Karena tadi kan kita mau swap tes token USDC ini, cuman fee-nya itu nggak ada ya untuk ETH-nya untuk di layer 2. Nah, di sini karena udah ada, kita bakalan melakukan swap. Nah, contoh di sini gue pengen swap tes token USDC ini ke dalam tes token WETH. Nah, di sini kita bisa mungkin masukin sekitar 30 ya. 30 TUSDC, dan di sini untuk tes token WETH-nya yang kita dapatkan itu sekitar 0,18. Jadi di sini kita bisa klik approve. Terus buka kembali wallet MetaMask-nya, teman-teman. Ini kita bisa konfirmasikan transaksinya. Setelah itu di sini kalian bisa tunggu sebentar untuk proses approving-nya. Setelah proses approving ini beres, kalian bisa melakukan swap ya. Nah, di sini kalian bisa tunggu sebentar sampai tombol swap ini bisa diklik. Oke, di sini untuk swapnya kita langsung klik aja karena udah bisa ya. Approve-nya tadi udah beres. Kita buka kembali wallet MetaMask-nya, kita konfirmasikan transaksi di sini.
Oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan swap, cuman ini masih pending ya untuk transaksinya. Kalian bisa cek di bagian pojok kanan atas, ataupun juga konfirmasi dari MetaMask di sini. Nah, di sini kita bisa close. Oke. Kalian bisa lihat di sini untuk balance-nya untuk tes token USDC udah berkurang jadi 20 karena 30 tadi kita udah pakai untuk melakukan swap ke dalam tes token WTH, dan untuk tes token WTH-nya juga di sini udah masuk. Kita udah dapetin sekitar 0,18 ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, di sini untuk fitur swapnya udah beres, kita udah melakukan swap ya. Di sini kalian bisa masuk ke bagian pool. Di bagian pool di sini kalian bisa menambahkan liquidity. Nah, di sini kalian bisa menambahkan liquidity. Contoh misalnya kalian mau menambahkan liquidity dari sini. Contoh kalian mau pakai ETH ya, tes token ETH. Terus juga untuk tes tokennya yang satunya di sini kalian bisa pakai tes token WTH juga. Nah, ini sebagai contoh aja. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai tes token ETH, mau pakainya yang USDC juga bisa gitu ya. Nah, di sini kalian bisa input jumlahnya mungkin sekitar 10. Terus untuk yang tes token WTH-nya nanti di bawah di sini bakalan menyesuaikan balance-nya gitu. Nah, di sini kalian bisa klik approve dulu. Oke. Terus silakan kalian bisa buka kembali untuk wallet MetaMask-nya. Kita konfirmasikan transaksinya, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini untuk proses approving pertama tadi udah komplit. Kita masuk yang bagian kedua. Buka kembali wallet MetaMask-nya. Kalau misalnya kalian lewat Mises, silakan kalian bisa buka secara manual kalau misalnya tab-nya nggak kebuka, teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar di sini untuk proses approving-nya. Yang kedua di sini ya. Setelah proses approving ini beres, kita bakalan supply ya di sini. Ini kita bakalan supply. Kita buka kembali wallet MetaMask-nya. Dan ya, di sini untuk proses penambahan liquidity ini sudah berhasil, teman-teman. Nah, sisanya di sini silakan kalian bisa tunggu nanti untuk konfirmasi di dalam wallet MetaMask ataupun juga di dalam block explorer-nya ya. Silakan kalian bisa cek untuk transaksi kalian. Nah, di sini kalian bisa coba cek. Oke, di sini udah confirm, udah beres. Kalian bisa klik close di sini, teman. Cuman di bagian sebelah sini atau di bagian bawahnya ya, itu masih masih kosong untuk posisi kita. Ini kalian bisa coba cek di sini. Nah, ini mungkin agak sedikit lama, jadi silakan kalian bisa tunggu dulu. Kalau misalnya sudah sukses, ya nanti bakalan ada di sini. Nah, kayak gini contohnya. Ini udah masuk ya. Jadi, liquidity yang kita sudah buat tadi, kalian bisa cek di bagian pool lagi. Di sini kalian bisa back ya. Nah, ini kalian bisa klik. Nah, ini adalah pool yang sudah kita buat tadi atau yang kita sudah tambahkan sebelumnya. Dan di sini udah ada poolnya. Teman-teman bisa tambahkan lagi kalau misalnya kalian mau coba tambahkan ya untuk ininya, liquidity-nya. Ataupun juga kalian bisa remove untuk liquidity yang sudah kalian buat sebelumnya tadi untuk pool kalian ya. Silahkan kalian bisa coba untuk remove. Remove-nya itu bebas, kalian bisa pakai 25%, setengah, ataupun juga max atau semua gitu. Silahkan kalian bisa coba semua fiturnya. Terus kalau misalnya kalian mau tambahkan lagi silahkan gitu. Oke, setelah kalian sudah beres untuk menggarap testnetnya, nah di sini kalian bisa balik lagi ke bagian menu home atau dashboard dari scroll di sini. Kalian coba bisa scroll ke bawah di sini. Nah ini ya ada 3 tadi, ada voucher, bridge, sama swap. Nah ini kalian bisa coba explore. Kalian bisa claim vouchernya lagi. Kalau misalnya kalian mau claim lagi nanti atau buat besok gitu ya, kalian bisa melakukan testing. Terus juga di sini ada roll up explorer. Nah di sini kalian bisa coba cek nanti kalau misalnya kalian mau coba cek ya. Ini explorernya di sini. Kalian bisa coba tracking transaksi yang ada gitu buat kalian.
Terus juga untuk layer satunya di sini ada ya, untuk yang layer 2-nya juga ada, jadi beda ya, beda Explorer gitu, karena beda layer juga. Nah, di sini kalian bisa baca untuk dokumentasi dari scroll, kalian bisa coba baca kalau misalnya kalian mau. Oke, terakhir di sini, ini yang penting kalian harus memberikan feedback ya. Nah, di sini kalian bisa join ke Discord-nya langsung, ataupun juga kalian bisa mengisi sebuah formulir di Google Form ya, di sini. Di bagian bawahnya di sini ya. Nah, di sini kalian bisa isi untuk feedback. Nah, ini kalian bisa isi menggunakan wallet Ethereum kalian yang kalian gunakan saat proses testing. Entah itu kalian melakukan connect wallet ataupun juga claim voucher dan melakukan bridge dan swap gitu ya. Nah, di sini kalian bisa kasih untuk wallet yang kalian gunakan saat menggarap testnetnya. Terus juga untuk nama Discord kalian, jangan lupa kalian bisa isi di sini di bawahnya. Terus juga di sini nilai ya untuk experience ataupun juga pengalaman kalian saat mencoba testnet scroll ini berapa nilainya gitu. Nah, ini kalian bisa kasih di sini. Ini tergantung dari masing-masing tiap orang gitu nilainya. Terus juga di sini di bawahnya eh, bagaimana kemudahan ya. Kemudahan yang dimaksud di sini adalah mengerti soal bagaimana cara mulainya gitu ya. Tahap-tahapnya kayak misalnya claim voucher ataupun juga melakukan bridge dan melakukan swap. Nah, di sini kalian bisa kasih juga nilainya gitu. Terus juga yang di bawahnya di sini browser yang kalian pakai ya. Kalau contoh misalnya kalian menggarap testnet ini di dalam laptop atau PC, kalian pakai browser Chrome ya, silakan kalian bisa pilih Chrome gitu di sini. Ataupun juga kalau misalnya kalian gunakan HP atau Android gitu ya, kalian bisa pilih yang lainnya di sini. Silakan kalian bisa isi ya untuk nama browser yang kalian gunakan gitu untuk di Android kalian atau di HP kalian gitu. Terus juga di bawahnya di sini bagian apa yang kalian sukai gitu dari scroll ini. Entah itu dari UI atau tampilan, warna dari tema, konten, responsif ya, ataupun juga dokumentasi ataupun juga artikelnya. Silahkan kalian bisa pilih sini. Nah, ini bisa kalian pilih banyak gitu, nggak cuma satu doang. Nah, terus di sini di bawahnya di sini kalau misalnya ada isu ataupun juga error, bug ataupun juga kendala-kendala ya, ataupun juga error saat melakukan transaksi, ya ini kalian bisa isi di sini kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada ya kalian checklist aja no gitu. Terus juga kalau misalnya ada ya, kalau misalnya ada bug ataupun juga error, ya silakan kalian bisa deskripsikan atau kalian bisa tulis di bawahnya di sini. Gunakan bahasa Inggris teman-teman ya saat kalian melakukan pengisian seperti kayak gini. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah, terus di sini jangan lupa juga dikasih screenshot ya. Ini sebenarnya nggak nggak masuk atau nggak apa istilahnya nggak harus gitu. Cuman kalau lebih baik kalau misalnya ada bug atau error, kalian bisa screenshot errornya, kalian bisa tambahkan di sini untuk tambahkan file. Terus kalian kirim untuk formnya. Oke, caranya kayak gitu aja. Gua harap kalian bisa ngerti, kalian bisa paham untuk ininya testnet dari scroll, cara mengerjakannya kayak gimana. Karena di sini caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal menambahkan aja dulu, kayak yang gue bilang, networknya itu harus ditambahkan untuk layer satu, terus juga untuk test tokennya ditambahkan juga untuk yang layer satu. Terus setelah layer satu ini beres, kalian bisa tambahkan lagi networknya di layer 2 di sini, tambahkan di wallet MetaMask. Untuk test tokennya juga, di sini ada 2, ini bisa ditambahkan gitu. Setelah itu, di bagian voucher, ini kalian bisa claim untuk vouchernya. Jadi vouchernya ini cuma ada di layer satu aja. Nanti kalau misalnya kalian mau interaksi di layer 2, itu kalian harus bridge dulu gitu. Terus gunakan fitur bridge di sini. Jadi fitur bridge ini fungsinya adalah kalian bisa membridge test token ataupun juga tes ETH ya yang ada di layer satu ke dalam layer 2 di sini. Terus untuk melakukan swap di sini, ini kalian harus gunakan network yang ada di layer 2 karena untuk layer satunya itu masih belum bisa digunakan atau tidak compatible gitu ya. Terus juga jangan lupa join ke dalam Discord-nya, Discord dari Scroll, terus juga mengisi formulir feedback yang ada di Google Form. Kayak gitu teman-teman. Harap kalian bisa ngerti dan paham. Semoga project ini bisa lebih baik dan bisa berkembang ke depannya karena gue sangat meyakini potensi dari Scroll ini. Seperti mungkin kayak ini ya, SK Sinch ataupun juga garapan-garapan Ethereum lainnya kayak Starknet dan lain-lain. Gue yakin project ini bakalan besar nanti ke depannya. Dan mungkin bakalan ada airdrop juga saat menggarap testnetnya, karena ini potensi
project gitu ya. Karena ini bakalan jadi potensi banget gitu menurut gua. Tapi gue juga nggak bisa jamin 100% project ini bakalan ada airdrop untuk yang garap testnetnya gitu ya. Karena ini berhubung masih testnet ya nggak ada salahnya kita bisa coba gitu ya. Karena nggak ada biaya juga ya silakan kalian bisa coba. Kalau misalnya kalian ada waktu luang ya kalian bisa coba-coba gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Yang mau join ke dalam channel Telegram gua, silakan aja. Linknya kalian bisa cek aja di deskripsi video kalau buat yang mau join. Kalau yang enggak juga apa gitu, enggak ada paksaan. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe buat yang mau subscribe juga biar bisa bikin gua tambah semangat garap testnet dan gua upload ke YouTube. Jadi ya, mungkin sampai sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you.